sebelum dibajak, seperti rumput-rumput ini dibersihkan dulu biar ibaratnya bajak itu enggak nyangkut. Udah itu betul-betul dibajak, udah rapi, dibikin gulutan-gulutan, nah gitu. Nanti udah dibikin gulutan, udah semua, baru dikasih pupuk. Kalau ini tadinya kebun sawit, saya tumbang untuk ahli fungsi dari sawit lari ke hortikultura. Jadi untuk tanaman cabai itu sangat menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Didi TV. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara olah lahan yang baik dan benar untuk tanaman cabai. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Tarno yang akan menjelaskan seperti apa tekniknya yang baik dan benar. Jadi disimak sampai habis videonya dan jangan di skip. Oke, langsung saja kita akan bertanya langsung bersama Bapak Tarno. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan Bapak Tarno. Pak, bisa dikenalkan terlebih dahulu nih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarno, petani cabai di Desa Merangke, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Oke, Pak. Nah, ini kan bisa kita lihat nih kan di samping kanan di belakang kita ini, ya, Pak. Nah, ini kan terlihat hamparan nih, Pak, ya, yang akan ditanami tanaman cabai nih, Pak, ya. Iya, betul. Nah, ini sebelumnya nih, Pak. Ini kan lahannya ini kan perkebunan sawit. Iya, Pak. betul lah. Nah, itu ada nggak sih pengaruh nanti akan ke depannya untuk ditanami cabai ini, Pak? Kalau ini tadinya kebun sawit, saya tumbang untuk ahli fungsi dari sawit lari ke hortikultura. Jadi untuk tanaman cabai itu sangat menjanjikan. Itu dari saya, sebab ini udah berapa kali olah untuk cabai, itu alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan gitu. Nah, kita kembali lagi ke olah lahan, Pak, ya. Oke. Nah, jadi kan ini proses bajak nih, Pak, ya. Iya. Nah, setelah proses bajak itu kan nanti akan ditaburkan namanya kohe, Ya, betul. dolomit. Oke. Nah, itu didiamkan dulu atau seperti apa nih, Pak? Bisa dijelaskan nih, Pak? Oh, gini. Kalau udah jadi bedengan gini, terus ditabur seperti kohe, seperti dolomit, seperti TSP, itu nanti disatukan. Nah, disatukan, dirotari lah. Ibaratnya nggak ada rotari pun bisa dipakai cangkul, disatukan, dirapihkan lagi gulutannya, didiamkan selama kurang lebih 15 hari lah, setengah bulan lah paling cepat ya. Itu setengah bulan paling cepat, baru mau ditutup mulsa pun bisa, ibaratnya pakai mulsa. Kalau ibaratnya dibiarkan nggak pakai mulsa pun bisa, yang penting jangan dadak gitu. Berarti setelah gulutan jadi, baru ditaburkan kohe, dolomit, benar. terus satu lagi tadi apa, Pak? TSP. Nah, itu prosesnya selama 15 hari. Sama 15 hari itu paling cepat. Didiamkan. Oh, jadi sebelum proses tanam cabai ke lahan gulutan ini, berarti alangkah baiknya didiamkan dulu. Nanti sebelum ini untuk menghilangkan jamur, bagusnya itu disemprot pakai triko. Nah, disemprot pakai trikoderma dulu sebelum ditutup pakai mulsa. Ibaratnya nggak pakai mulsa pun harus disemprot pakai trikoderma, sebab jamur tular tanah itu sangat berbahaya. Biasanya nanti kalau nggak disemprot pakai triko, nanti waktunya sedang buah itu biasanya mati gadis. Nah, yang dikatakan kena jamur fusarium gitu. Nah, selain trikoderma mungkin ada lagi nggak, Pak, obatnya itu? No, ada. Untuk mematangkan kohe disemprot pakai M21. Untuk mematangkan kohenya, mulanya ibaratnya nggak usah buru-buru, ibaratnya begitu dikasih kohe langsung ditanam, itu nggak bagus. Lebih baik kohenya dulu dimasukkan, udah itu
campur di situ, disemprot pakai trichoderma untuk menghilangkan jamur tular tanah, terus disemprot pakai M21 untuk mematahkan kohenya itu, biar nanti cabai itu enggak gampang keriting sama pusarium. Iya, enggak gampang layu pusarium. Berarti nanti setelah kohe, dolomit udah dicampur, ketika mau ditutup mulsa, iya, itu alangkah baiknya disemprot M21. Itu Pak ya, untuk mematahkan kohenya tadi. Kohe. Nah, jadi Pak, tadi kan berjeda 15 hari. Iya. Ada sebagian mungkin petani pemula mungkin Pak ya. Iya. Ketika sudah mengolah lahan langsung tanam. Oh ya. Tidak didiamkan terlebih dahulu. Iya. Nah itu mungkin ke depan itu dampaknya seperti apa nih Pak? Oh biasanya ke depannya dampaknya itu untuk kesuburan ini berkurang. Kurang Pak ya. Tetap berkurang. Beda kalau ibaratnya pupuk udah siap di situ, begitu cabai dimasukkan itu siap dimakan. Nah bedanya cuma itu. Nanti biasanya kalau kohenya nggak matang, tetap ada pengaruhnya, keriting. Nah untuk jenis kohenya sendiri ya, nih Pak, ini menggunakan apa sih Pak bagusnya nih Pak? Kalau semua kohe itu bagus. Ada yang bisa dari ayam, dari sapi, ada dari kambing. Nah, kalau yang bagusnya itu semua itu kohe bagus. Ibaratnya ada yang punya kohe ayam dari pakai ayam, yang depannya dari sapi bisa pakai sapi. Ada yang ibaratnya dari kambing pakai kambing. Jadi enggak mutlak itu harus kohe ayam itu enggak. Itu asal ibaratnya betul-betul kohenya itu dimatangkan dulu. Berarti kesimpulan untuk menanam cabai yang harus diperhatikan itu dari awal. Dari awalnya. Cara olah lahannya yang benar ya. Seperti penaburannya yang tepat, ya. yang tepat. Itu ada nggak sih Pak? Kalau ibaratnya nih, kalau punya Bapak ini, luasnya berapa nih Pak? Ini untuk cabai ini 1 hektar. 1 hektar. Nah, dalam 1 hektar ini Pak ya, itu dibutuhkan berapa nih Pak? Kayak kohenya, terus dolomitnya itu berapa nih Pak? Kalau ini, kalau 1 hektar, aku biasanya untuk dolomitnya ini 1,5 ton. 1,5 ton. Untuk dolomitnya ini 30 sak. Nih, untuk lahan 1 hektar. Kalau untuk kohenya ya secukupnya, sebabnya kalau aku terus terang kalau beli kohe itu banyak, jadi betul-betul harus cukup untuk ngasih makan cabai itu, jadi biar enggak kecewa, udah capek-capek nanam hasilnya nggak maksimal kalau kohenya asal-asalan gitu loh. Berarti kohenya secukupnya aja. Secukupnya. Ya? Terus tadi ada lagi satu lagi apa tuh? TSP. Nah, untuk TSP-nya ini apa nih Pak? Kalau TSP itu kan untuk menggemurkan, untuk akar. Nah itu memang harus, itu harus pakai TSP. Nah kalau dari tadi kan 1 hektar nih Pak. Ya. Nah untuk kayak trichodermanya, M21-nya itu dibutuhkan berapa nih Pak? Oh, kalau trichoderma dalam 1 hektar itu cukup 5 bungkus sampai 10 bungkus, paling banyak 10 bungkus udah bagus lah, udah bagus. Kalau M21-nya ya sekitar 5 botol udah cukup. Berarti M21 itu nanti penggunaannya disemprotnya pakai yang cap itu Pak ya? Ya bisa pakai cap. Kalau ibaratnya nggak ada, kalau aku kan biasanya pakai Dorsmer, jadi pakai karena kan ini luas Pak ya, 1 hektar Pak ya. Kalau nggak ibaratnya ya pakai cap lebih mudah. Ibaratnya ini udah dibikin gulutan, udah dikasih kohe, udah jadi, disemprotlah pakai M21, langsung
tutup pakai mulsa. Kalau yang pakai mulsa, kalau enggak pakai mulsa pun bisa. Nanti tiap tepat ininya lubang tanam itu dikocor pakai M21. Jadi bukan hanya harus pakai mulsa itu enggak. Nah, sebab namanya petani itu ada yang aku nggak mampu lah pakai mulsa, banyak aku biasa aja, itu bisa. Kuncinya kohe di dalam itu harus dimatangkan. Nah, kalau ingin tanamannya itu sehat, kalau ibaratnya tanamannya itu biar nggak mati, ini apa ya, ini itu biasanya kebanyakan itu sedang buah bagus-bagusnya itu mati. Nah, itu namanya mati gadis, kena layu fusarium, itu gara-gara kena jamur tular tanah. Itulah yang kadang-kadang itu nggak diperhatikan sama petani-petani. Berarti penyebabnya fusarium itu sebenarnya ya dari awal itu? Dari tanah. Nah, itu tadi pembahasan terkait cara olah lahan yang baik dan benar. Mungkin ke depan kita akan melihat langsung seperti apa proses penaburan, cara kohenya itu caranya gimana, terus pemakaian dolomitnya seperti apa. Nah, sampai di sini dulu video pembahasan tentang cara olah lahan yang baik dan benar. Ke depan kita akan mengunjungi lagi mungkin di tempat Pak Tarno, Pak ya. Oke. Untuk seperti apa sih proses cara penaburan kohe, terus dolomit, Pak ya. Ya, betul. Jadi buat para subscriber Dedi TV, untuk mengetahui video-video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mengetahui update seputar pertanian yang ada di Siak, khususnya di Desa Indonesia. Merangke. Desa Merangke. Ya, ini khususnya di Desa Merangke ya. Itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang cara olah lahan yang baik dan benar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.